Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Pada video kali ini, dalam rangkaian trading tips untuk trading santai, kita akan membahas tentang keep it fun. Kalau teman-teman melakukan trading, lakukan dengan gembira. Protect modal psikologi Anda. Banyak trader yang berpikir bahwa modal adalah uang. Modal adalah sejumlah uang yang teman-teman jadikan modal untuk trading ini, ya. Tapi saya mau katakan dalam video kali ini bahwa modal utama teman-teman adalah psikologi teman-teman. Bukan berapa besar modal yang teman-teman taruh di dalam akun sekuritas teman-teman, bukan berapa besar modal yang teman-teman gunakan di dalam melakukan trading ini. Teman-teman juga mungkin sudah sering mendengar bagaimana trader yang bermodal kecil bisa menjadi besar karena profit yang dihasilkan. Contoh, Mark Minervini mulai dengan 5.000 US dollar, ya, dan banyak trader-trader yang lain lagi. Teman-teman bisa search tentang hal itu di Google. Tetapi kenapa mereka bisa konsisten membuat modal mereka yang kecil menjadi besar? Bagaimana mereka menjaga agar compounding atau profit konsisten di dalam trading mereka itu terjadi? Hal yang paling utama dan kunci dari itu semua adalah psikologi, mindset. Jadi teman-teman harus bisa menjaga psikologi. Teman-teman harus bisa menjaga mindset. Jangan dirusak hanya untuk mengejar profit yang ecek-ecek. Jangan dirusak hanya ingin mengalami euforia yang ada di pasar. Saham ini ARA, saham ini all time high, saya harus ikut, saya harus begini, saya harus begitu. Teman-teman harus fokus menjaga psikologi teman-teman. Ikutin setup teman-teman, ikutin trading system teman-teman, ikutin dan lakukan hal yang sudah teman-teman ketahui dan teman-teman kuasai dengan baik. Itu sebabnya kenapa setiap kali kita membuat trading plan, kita perlu ada sejumlah checklist agar kita terhindar dari subjektivitas kita, agar kita terhindar dari psikologi yang saat itu ada di pasar. Jangan pernah takut ketinggalan sebuah pergerakan. Jangan pernah takut kita tidak akan profit dari saham ini atau saham itu. Tidak perlu harus melakukan trading yang bersifat FOMO, fear of missing out. Pasar selalu menyediakan kesempatan untuk mendapatkan profit. Teman-teman tidak dapat dari saham ini, tidak dapat dari pair ini, tidak dapat dari komoditi ini, tidak masalah. Selalu akan ada kesempatan. Pada saat saham sedang bergerak parabolik atau momentum, kita kan selalu katakan bahwa jangan dikejar. Kita tunggu mereka melakukan pullback, kita tunggu mereka konsolidasi, baru kita mulai menganalisa apakah kita bisa masuk ke dalam pergerakan tersebut. Banyak trader yang buy high sell higher. Kenapa teman-teman mesti takut? Pada saat teman-teman tahu bahwa pergerakan saham ini trennya sudah on, bukan sideways, bukan downtrend, tapi sudah on, artinya sudah uptrend. Pada saat itu teman-teman baru menyusul saat mereka konsolidasi pun tidak telat. Tidak pernah ada kata terlambat di dalam trading, karena pasar selalu menyediakan buat kita kesempatan dan peluang. Pasar selalu menyediakan itu. Jadi jangan sampai teman-teman mengorbankan psikologi teman-teman yang sudah teman-teman jaga dengan baik. Serangkaian trading tips ini tujuannya adalah untuk menjaga psikologi teman-teman. Karena saya tahu psikologi inilah yang paling sulit untuk dibangun. Misalnya teman-teman melakukan konsultasi dengan saya sudah mengatakan seperti ini, nggak usah dikejar. Teman-teman juga tetap akan masuk. Kenapa? Karena euforianya, takut ketinggalan. Ya, teman-teman kejar dan akhirnya nyangkut di puncak. Salah siapa? Atau stop loss, cut loss aja. Ya, tetapi market begini, kalau saya stop loss, saya cut loss, nanti dia mantul kan kita jadi kayak orang bodoh ya. Menurut saya, teman-teman sudah merusak psikologi teman-teman. Teman-teman sudah merusak aturan yang teman-teman bangun sendiri. Dan itu akhirnya yang akan merusak trading teman-teman pada keseluruhan. Tidak ada komitmen, tidak ada disiplin, tidak ada konsistensi di dalamnya. Hanya karena ketakutan. Hanya karena khawatir dengan beberapa persen dari kerugian tersebut. Konsisten teman-teman, itu yang susah untuk dilakukan di dalam trading. Maka dari itu, keep it fun. Lakukanlah trading seperti teman-teman melakukan hobi teman-teman. Dan hobi ini adalah hobi yang menghasilkan uang. Jadi jaga psikologi teman-teman ya. Jangan sampai trading teman-teman berakhir hanya karena teman-teman mengejar keuntungan yang ecek-ecek. Emosi
menggantikan logika. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya menjaga psikologi saya? Ya, yang paling utama adalah, dan sering saya katakan, tradinglah dengan logika. Trading with logic. Trading dengan data. Trading dengan tahu why. Kenapa saya memasuki transaksi tersebut? Untuk bisa tahu why-nya, teman-teman perlu melakukan persiapan. Teman-teman perlu melakukan analisa. Teman-teman perlu melakukan research. Itu adalah kerja keras dari trader yang banyak sekali orang yang tidak melihatnya. Mereka hanya melihat puncak gunung es. Wah, dia untung. Wah, dia profit konsisten. Tapi teman-teman lupa bagaimana trader-trader profesional memulai karirnya dengan berdarah-darah, dengan mengalami kerugian di kiri dan di kanan. Yang mereka lakukan apa? Mereka berhenti dan mereka memperbaikinya. Kenapa saya salah? Kenapa sampai saya rugi? Ya, itu pun yang saya lakukan. Jika saya berturut-turut mengalami kerugian, yang saya lakukan adalah saya stop trading. Saya stop untuk beberapa hari, tidak melihat, tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan trading. Saya refresh. Agar apa? Kalau saya teruskan, saya tahu ujung-ujungnya adalah revenge trading. Yang kedua adalah jangan berpindah-pindah trading system. Jangan menjadi kutu loncat. Teman-teman mau profit konsisten, lakukan review, lakukan evaluasi, perbaiki trading system yang sudah ada. Karena semua trading system punya kelebihan. Teman-teman tinggal fokus pada kelebihan dari trading system, teman-teman. Hindari penggunaan margin, apalagi dengan margin. Teman-teman akan terbebani dengan sebuah pikiran bahwa saya harus tutupin margin ini. Saya harus tutupin. Nah, modal itu dari mana? Uang dari mana untuk tutupin ini selain keuntungan? Berarti saya harus terpaksa mengejar sebuah keuntungan yang belum tentu teman-teman bisa melakukannya dengan segera. Apalagi saat pasar sedang tidak mendukung. Itu akan merusak trading teman-teman. Selalu berusaha atau berjuang untuk mendapatkan profit konsisten dengan selalu melakukan proteksi the downsize. Ya, the most important thing di dalam trading adalah controlling the risk. Mengelola resiko. Kepastian di dalam trading adalah kerugian. Dengan teman-teman tahu itu, maka teman-teman pasti akan melakukan yang namanya manajemen resiko. Tujuan kita memanage resiko di sini adalah untuk menjaga psikologi kita. Kita sudah siap dengan kerugian yang segitu. Karena dari awal kita sudah setting, dari awal kita sudah berketetapan, dari awal kita sudah membuat sejumlah aturan bahwa ini adalah kerugian maksimal yang sanggup saya tanggung. Maka kita konsisten, kita disiplin, kita menjalankan apa yang sudah kita atur. Kita komitmen di situ. Ya, keep it fun teman-teman. Pasar selalu menyediakan kesempatan untuk mendapatkan profit. Jadi jangan khawatir ketinggalan. Jangan sampai karena mengejar keuntungan yang ece-ece, teman-teman mengorbankan psikologi teman-teman. Begitu psikologi teman-teman terganggu, trading teman-teman bubar. Trading teman-teman akan berakhir. Kenapa? Karena emosi akan menggantikan logika. Dan itu berbahaya. Jadi untuk menjaga psikologi teman-teman, pertama teman-teman harus lakukan dan pasti harus lakukan adalah PR besar ini. Tradinglah dengan logic. Trading with logic. Trading dengan data. Lakukan research, lakukan persiapan, punya perencanaan. Jangan berpindah-pindah trading system. Lakukan review, lakukan evaluasi, punya pembukuan, punya administrasi yang rapi terhadap semua jejak-jejak teman-teman, terhadap semua transaksi yang sudah teman-teman lakukan. Review, evaluasi itu. Lihat, kalau apakah kesalahan-kesalahan yang kita perbuat perlu dibentengi dengan sejumlah aturan agar tidak terjebak kembali ke kesalahan tersebut. Hindari penggunaan margin. Ini sudah pasti. Jangan pernah menggunakan margin, apalagi teman-teman tidak punya modal tambahan. Itu akan membebani teman-teman. Itu akan membuat trading teman-teman menjadi trading yang bersifat FOMO, revenge, apalagi sampai akhirnya teman-teman menjadi trading yang bersifat gambling, hanya untuk menutupi margin tersebut. Jadi berusaha atau berjuang mendapatkan profit konsisten dengan selalu protect the downside, controlling the risk,
manajemen risiko adalah hal yang selalu teman-teman harus lakukan. Keep it fun teman-teman, jadikan trading ini seperti hobi ya. Hobi yang menghasilkan, hobi yang akhirnya teman-teman bisa tergantung atau menggantungkan hidup teman-teman dari pekerjaan, dari bisnis trading. Jaga psikologi teman-teman. Demikian teman-teman untuk video kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam tim.